terima kasih telah bergabung. Apakah koneksinya terdengar lancar, Mas? Di situ suara saya? Iya, lancar, Mbak. Oke, terima kasih. Izin kita mulai dulu ya, Mas David. Sebentar lagi, ini masih live ke YouTube. Oke, siap. Silakan Novita dimulai. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore pemirsa dan kawan-kawan berita baru.co, dan dalam program milenial bertemu lagi dengan program Milenial Talk, dan diskusi kali ini sangat luar biasa sekali dan spesial karena bekerja sama dengan dari From Inisiatif yang berkolaborasi langsung dengan berita baru.co untuk mengulas secara lugas perjalanan pencegahan korupsi pada sektor sumber daya alam. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita yang telah bersedia hadir berdialek bersama kita di tengah-tengah ibadah puasa. Semoga ibadah puasa terus berjalan lancar, teman-teman. Marhaban ya Ramadan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Seli, selamat sore. Terima kasih telah bergabung. Mbak Seli ini dari From Inisiatif. Selamat sore Mbak, terima kasih telah join bersama kami. Selamat sore. Ada Mas Sulistyo dari Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Terima kasih telah bergabung Mas. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Novita. Sekarang Direktorat Litbang jadi Direktorat Monitoring ya Mbak ya? Terima kasih, selamat datang, dan terima kasih partisipasinya Pak Sulis dan Mbak Seli. Baik, pertama-tama kita akan bertanya langsung ke Mbak Seli mengenai berdasarkan riset-riset yang pernah Mbak Seli lakukan, di mana celah dan potensi korupsi terbesar pada sektor sumber daya alam, Mbak. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin kita kalau ngomongin soal korupsi sumber daya alam, kita mesti paham atau tahu kenapa itu terjadi. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa di Undang-Undang 1945 pasal 33 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, terus kemudian realisasi dari ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA tahun 1950, di pasal 2-nya menyebutkan bahwa negara diberi wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, nanti gitu ya, dari turunannya lagi, nanti di sini ada rencana tata ruang. Nah, saya mau ngelihat bahwa kalau tadi pertanyaannya potensi korupsi terbesar di sumber daya alam tuh di mana, saya pengen ngelihat bahwa korupsi ini terjadi pada dasarnya soal celah ada celah regulasi terutama di tata ruang, di pemanfaatan lahan, juga buruknya tata kelola sama lemahnya pengawasan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa yang utamanya tuh buruknya tata kelola soal bagaimana mengelola lahan kita. Lahan kita tuh disebut yang kita maksud di sini tuh ada hutan, ada kebun, bahkan perkotaan, itu sama gitu ya. Di kita tuh masih kondisinya masih carut-marut. Nah, ketika terkait dengan pengelolaan lahan, nah di sini nanti ada perizinan, nanti izinnya izin peruntukannya. Nah di sini ada celah korupsi. Kalau misalnya kita lihat ya, ada celah regulasi, ada atau loophole, dibilangnya policy loophole yang bisa membuat korupsi bisa terjadi. Nah peraturan-peraturan di level nasional maupun di daerah ini tuh banyak sekali yang berpotensi membuat terjadinya kerugian negara. Terus juga misalnya kita kemarin-kemarin lagi ramai ya tentang Omnibus Law. Nah, kalau kami melihat bahwa di Omnibus Law ini juga banyak sekali kepentingan-kepentingan conflict of interest dari pembuatnya, dari anggota DPR gitu. Nah, di sini juga ada potensi korupsi di sumber daya alam. Nah, diperburuk dengan lemahnya tata kelola dan lemahnya pengawasan. Jadi kalau dibilang potensi terbesarnya, ya ini adalah korupsi yang sangat besar. Misalnya contohnya di tahun 2019 aja ICW memantau bahwa ada 5,9 triliun kerugian negara akibat dari
korupsi pertambangan. Mungkin itu dulu Mbak introduction-nya ya. Baik, terima kasih Mbak Seli. Selanjutnya Mbak Seli, di antara sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, manakah sektor yang celah korupsinya paling tinggi, Mbak? Nah, kalau celah korupsi yang paling tinggi, tadi saya udah ceritain gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari kerugian negara yang kasus 2019 aja, itu tambang yang paling besar. Tapi secara total di korupsi sumber daya alam di tahun itu sekitar 6,03 triliun gitu ya dari hasil reviewnya ICW. Nah, ini kan kita bisa ngelihat bahwa 6 triliun itu bisa buat kayak Bandung aja setengahnya itu bisa dikelola gitu ya APBD-nya gitu. Ini dari sektor tambang aja gitu. Nah, kita juga kalau misalnya ngelihat, saya sebenarnya kalau ngelihat celah korupsi gitu ya atau korupsi di sektor pertambangan ini kita ngelihat dari kerugian negaranya aja. Sekarang itu yang kita nilai itu berdasarkan dari peraturan-peraturan yang ada, misalnya dari contohnya dari kekurangan bayar pajak, atau misalnya royalti yang kurang dibayar, atau misalnya dari sewa lahan yang sangat kecil. Contohnya ya, sewa lahan per hektar untuk Newmont itu cuma $3 US dollar ya, gitu 1 hektar gitu. Kebayang nggak? Belum dihitung nggak sebanding gitu dengan nilai dari yang dihasilkan dari lahan 1 hektar itu, belum lagi nanti ketika setelah selesai kerusakannya seperti apa. Nah, ini tuh nggak sebanding. Jadi kalau kita mau menilai potensi korupsinya yang paling besar yang mana, sebenarnya di kita juga perhitungan-perhitungan terkait dengan kerusakan alam tuh belum benar gitu. Terus juga belum lagi misalnya kita belum menghitung, mengkomodifikasi kehilangan akibat dari dibukanya lahan itu untuk pertambangan, untuk sawit, untuk misalnya hutan produksi, itu aja belum dihitung. Jadi kalau misalnya dilihat celah korupsi mana yang paling tinggi, sebenarnya kita harus berpikir ulang atau kita meminta harusnya pemerintah menghitung kembali gitu nilai-nilai yang ada di dalam hutan, di dalam lahan itu, sehingga betul gitu nanti kurang bayarnya berapa, ganti rugi kerusakan akibat dari aktivitas itu seperti apa. Nah, mungkin itu yang harus kita rethinking framework berpikirnya, bahkan framework untuk menghitung nilai yang harus didapatkan oleh negara itu juga harus diulang ya. Mungkin itu Mbak. Oke, berarti menurut Mbak Seli bahwa kerusakan atau celah mana yang paling tinggi itu tidak hanya dilihat akibatnya dari angkanya aja, tapi juga kerusakan lingkungan dan juga pertimbangan yang kompleks lainnya, begitu Mbak ya? Oke, kita ke Pak Sulis dulu. Pak Sulis, ada pertanyaan Pak begini, mengenai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam menjadikan gebrakan untuk pencegahan korupsi SDA pada periode 2014 sampai 2019. Berdasarkan hal itu, kira-kira bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai GNPSDA? Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu kan sebenarnya pembelajaran kami dalam konteks upaya pencegahan korupsi ya, khususnya di sektor sumber daya alam. Nah, pembelajaran awal itu kita punya fungsi misalkan kajian sistem gitu ya, kajian tata kelola di satu sektor gitu ya. Tapi ternyata ketika kita masuk ke satu sektor begitu, ternyata bicara kehutanan misalkan, bicara satu peta, bicara resolusi konflik gitu ya, yang ditimbulkan dari tata kelola yang buruk, itu ternyata kita nggak bisa hanya nge-push di KLHK bahkan atau tadinya kan kita spesifik ke Dirjen Planologi gitu ya. Nah dari situ sebenarnya kemudian kita belajar gitu ya bahwa perlu koordinasi antar kementerian lembaga gitu ya. Dan di 2013 kita menginisiasi yang namanya Nota Kesepakatan Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia gitu ya.
Nah, di 2014 berkembang lagi itu kita menginisiasi Korsup, koordinasi dan supervisi pengelolaan di sektor minerba gitu ya. Nah, itu yang menyatukan bagaimana kan bicara problem lapangan itu kan ada di daerah, apalagi kalau bicara tambang, bicara sawit yang dulu itu kewenangannya ada di daerah ya. Nah, kemudian dari situ kita menyatukan antara pusat dan daerah gitu ya. Nah, terus kemudian gerakan ini meningkat lagi, meluas lagi begitu ya. Sebenarnya persoalan korupsi itu bukan persoalan KPK saja gitu ya. Kami beranggap bahwa semua elemen bangsa gitu ya, termasuk masyarakat sipil, akademisi, media dan sebagainya itu juga harus terlibat dalam proses itu. Maka di 2015 gitu ya, kita menginisiasi yang disebut Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Pada saat itu ada sekitar 27 kementerian lembaga dan 34 provinsi itu yang menandatangani nota kesepakatan bersama tadi gitu ya. Ada 4 sektor pada saat itu, yaitu sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan. Gitu, Mbak. Jadi esensi dari gerakan ini kita berharap bahwa semua elemen bangsa itu juga ikut sama-sama lah bersinergi gitu ya untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan sumber daya alam gitu ya. Karena seperti yang disampaikan Mbak Sally tadi bahwa penguasaan negara atas bumi, air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus bermuara kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu ya. Dan kita beranggapan bisa jadi salah satu penyebab penguasaan atau pengelolaan SDA dan sebagainya itu yang belum bisa mampu mensejahterakan masyarakat itu salah satu sebabnya adalah korupsi tadi gitu ya. Itu Mbak Novi, kenapa kemudian kami KPK menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Oke, tentunya dalam korupsi SDA ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK aja Pak, tetapi di sini bagaimana relasi kuasa antara pemangku kepentingan tersebut di kasus korupsi SDA ini. Iya, jadi gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Dari korupsi SDA ini, Pak. Iya, iya, jadi misalkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu kita kan berangkat dari hasil kajian kami di sektor gitu ya. Terus kemudian kita mencoba ada tiga strategi pendekatan. Yang pertama itu lebih ke taktikal gitu ya. Taktikal itu dalam arti lebih taktis gitu ya. Bagaimana kemudian kita mendorong compliance misalkan pemegang izin gitu ya. Karena kalau belajar dari kasus-kasus sumber daya alam yang ditangani KPK itu kasus korupsi itu banyak timbul itu dari proses perizinan gitu ya. Kami mendorong compliance, terus kemudian secara strategis kami juga mendorong perbaikan regulasi-regulasi yang prone to corrupt gitu ya. Kami kebetulan punya satu tools corruption impact assessment yang kami adopsi dari KPK-nya Korea gitu ya untuk mengidentifikasi potensi-potensi korupsi yang berawal dari narasi-narasi kebijakan gitu ya. Karena dalam setiap proses penyusunan kebijakan itu semua kepentingan bertarung di situ dan banyak kemudian terjadi regulatory state capture gitu ya. Jadi satu aturan itu didesain untuk kepentingan kelompok tertentu gitu ya. Nah ini yang kemudian korupsi itu bisa berawal dari narasi-narasi kebijakan itu. Kemudian secara sistematis kita juga mendorong misalkan sistem perbaikan sistem perizinannya, gitu, integrasi sistem dan sebagainya begitu. Karena dengan integrasi sistem, misalkan sistem sektoral gitu ya, tambang, hutan, sawit gitu ya, kita integrasikan dengan pajak gitu misalkan. Dengan integrasi sistem itu itu sebenarnya nanti ada kayak semacam proses check and balance gitu ya. Jadi nggak kemudian ketika kita
mengasih data ke DJP terkait dengan potensi pajak atau wajib pajak dan sebagainya, gitu ya. Habis itu sudah gitu satu pihak aja gitu ya, nggak ada arus informasi balik misalkan ke sektoral gitu ya. Nah itu seringkali seperti kasus-kasus yang baru saja terjadi terkait dengan pajak, dengan data itu mereka bisa main-main gitu ya. Beda ceritanya kalau kemudian ada integrasi sistem, jadi kementerian sektoral dalam hal ini misalkan SDM terkait dengan tambang, Kementan terkait dengan sawit, KLHK terkait dengan kehutanan, mereka juga butuh informasi terkait dengan kepatuhan pemegang izin ini dalam hal kewajiban pajak gitu ya, karena mereka punya fungsi pengendalian juga. Nah, informasi ini sebenarnya yang harus mengalir gitu ya, timbal balik antar kementerian sehingga tadi check and balance terjadi, terus kemudian mekanisme kontrol juga kemudian itu lebih kuat lagi karena dua layer tadi ya, gitu. Gitu Mbak. Oke, masih di Pak Sulis, Pak gini, dari kutipan CNN di 4 Maret 2021, mantan jubir KPK Ferdiansah menilai KPK RI dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini tidak lagi serius masuk dalam sektor SDA. Tanggapan Pak Sulis bagaimana Pak? Iya, mungkin 2 tahun terakhir ini kita memang di masa-masa transisi ya Mbak ya, masa-masa transisi dalam arti ada revisi undang-undang, ada kemudian struktur baru. Kami yang dulu di Direktorat Litbang sekarang menjadi Direktorat Monitoring dan sebagainya begitu. Iya, memang secara formal GNPSDA tidak ini lagi gitu ya, tapi sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dulu itu menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam itu tetap jalan gitu ya. Misalkan kebijakan satu peta, kita masih mengawal itu ada 5 paleting kebijakan satu peta itu di 5 provinsi, Riau, Kaltim, Kalteng, Sulbar, dan Papua gitu ya. Terus kemudian mendorong proses pengukuhan kawasan hutan, resolusi konflik dan sebagainya itu juga jalan. Terus kemudian terakhir kita juga ada evaluasi perizinan sawit di Papua Barat yang sekarang dalam proses pelaksanaan rekomendasi evaluasi perizinan gitu ya. Iya itu masih jalan Mbak. Jadi memang tidak mungkin seintens dulu gitu ya. Terus kemudian kolaborasi antar stakeholder itu juga masif dulu gitu ya. Nah, tapi untuk menjaga kontinuitas tadi dari Gerakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam itu ada aksi-aksi yang sifatnya strategik kita kawal, terus kemudian ada yang sebenarnya menjadi peran-peran mitra dulu, misalkan CSO di beberapa daerah dan sebagainya, atau kemudian dinas gitu ya. Ada sebagian yang memang masih jalan. Kayak sebenarnya yang evaluasi perizinan sawit di Papua Barat itu inisiatif sebenarnya nggak inisiatif redaksi kami gitu ya, tapi terus berjalan dilakukan oleh Pemda gitu ya. Dan sekarang juga upaya-upaya untuk mensinergikan tadi inisiatif-inisiatif yang mungkin agak tercerai-berai dalam proses transisi kelembagaan di kami gitu ya. Sekarang sudah mulai consolidated lagi lah setidaknya gitu ya. Itu Mbak Novita. Oke, terima kasih Pak Sulistianto. Masih stay, kita akan ke Mbak Sally Martini dulu. Mbak Sally Martini, ada beberapa fakta bahwa menurut Prof. Haryadi Kartodiharjo dalam evaluasi GNPSDA KPK 2018, beliau menyebutkan korupsi sangat masif dan menyandera kepentingan negara. Misalnya suap menyuap izin kehutanan per tahun mencapai 22 miliar periode 1998 sampai dengan 2013, perhutani kehilangan aset tegakan kayu sampai dengan 998 miliar per tahun, dan juga potensi PNBP sektor kelautan sampai dengan 70 triliun per tahun, dan tapi yang dibayar ke negara hanya 230 miliar per tahun, kurang bayar pajak minerba 15,9 triliun per tahun, dan potensi kerugian pajak sawit
Akibatnya ketidakpatuhan mencapai 19 triliun per tahun. Apakah fakta-fakta korupsi SDA ini masih terus berlanjut hingga sampai hari ini dan atau terus justru berkurang setelah adanya GNP SDA KPK? Mbak Sally Martini, silakan. Ya, makasih. Tadi data-data dari Pak Haryadi ini tahun sampai 2013 ya, GNPSDA itu di 2015. Nah, kalau misalnya kita ngelihat tadi aku setuju banget gitu ya dengan dari Mas Sulis bahwa korupsi sumber daya alam ini nggak bisa diserahkan hanya kepada KPK. Apalagi GNPSDA ini sebenarnya inisiatifnya ada dari KPK, permintaan yang ada dari Presiden, terus juga terkait dengan yang saya ceritakan tadi di introduction di depan bahwa ini soal ruang gitu ya, ketika kita ngomong ruang itu berarti ada banyak kementerian yang terlibat, ada KLHK, ada BPN Tata Ruang ya, kemudian juga ada kelautan, perkebunan, ada Pemda di sana gitu ya. Jadi ini tanggung jawabnya besar. Terus terkait dengan korupsi sumber daya alam, kita nggak cuma ngitung dari tegakan kayunya aja, nggak ngitung soal misalnya jumlah ikan yang diambil atau yang tidak masuk ke dalam izin gitu. Tapi juga misalnya yang KPK lakukan gitu ya, korupsinya itu misalnya ada korupsi PLTU, ada korupsi PLN gitu ya, ada banyak, ini dari hulu ke hilir gitu. Kalau kita ngomongin sumber daya alam, itu nggak cuma ngelihat dari hutannya dibongkar, terus diambil mineralnya sama tambang gitu, atau misalnya hutannya dibongkar jadi sawit, tapi juga industri hilirnya juga mesti dilihat gitu ya. Jadi kalau ngelihat seperti ini, nah, apalagi tadi misalnya KPK sekarang dapat dalam proses transisi karena perubahan revisi Undang-Undang KPK, terus juga misalnya ada perubahan struktur, itu semakin berat gitu. Dan menurut saya kerja-kerja ini nggak bisa berhenti gitu. Terus juga GNPSDA ini tanggung jawabnya nggak cuma ada di KPK gitu, tapi juga misalnya di kementerian-kementerian tadi, terutama misalnya di penegakan hukum gitu, penyidik-penyidik kita itu tuh harus punya critical thinking yang sangat baik, lebih pro ke sustainability misalnya. Kalau misalnya ngelihat suatu kasus, nggak cuma dihitung dari kerugian negaranya aja, tapi misalnya mereka harus bisa menemukan bukti-bukti dari kerusakan yang terjadi ini bisa jadi fakta keras di pengadilan misalnya. Itu juga tantangan tersendiri gitu dalam mengurus korupsi sumber daya alam ini. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Sally. Pak Sulistianto masih stay bersama kami? Ya, masih Mbak. Oke, Pak Sulistianto, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebutkan bahwa KPK sejak 2004 sampai 2017 telah mengungkap 12 kasus korupsi yang melibatkan 24 pejabat publik dan telah diproses secara hukum. Apakah pengungkapan 12 kasus ini sudah maksimal atau sebenarnya masih bisa diintensifkan lagi, Pak? Atau ini karena KPK lebih daripada penindakan dalam menangani kasus korupsi SDA, Pak Sulis? Terima kasih, silakan. Iya, untuk mungkin update, jadi untuk kasus kehutanan saja sudah ada sekitar 27 kasus ya sebenarnya yang ditangani KPK dan itu udah inkrah. Iya, jadi dari pembelajaran peran kasus korupsi SDA di KPK sebenarnya banyak hal yang sebenarnya perlu dikembangkan lagi gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi pendekatan kita selama ini itu belum mengarah kepada jejaring korupsi ya. Kebetulan di 2020 kemarin kami studi dengan Jufor terkait dengan jaringan korupsi di sektor kehutanan gitu ya. Kita coba bedah jejaring korupsi yang terbangun dari satu kasus Asmun Jafar pada saat itu. Nah, ternyata menarik dari dokumen-dokumen kasus gitu ya, itu kita bisa mengidentifikasi jejaring korupsinya itu siapa, terkait dengan aktor penyelenggara negaranya, terus kemudian aktor swasta, terus kemudian aktor-aktor lain gitu ya, yang mungkin selama ini tidak pernah tersentuh proses di kasus gitu ya, tapi sebenarnya itu dalam proses bekerjanya korupsi mereka punya peran penting gitu ya. Nah,
Ya, dari studi itu sebenarnya banyak hal gitu ya, yang kemudian bisa dikembangkan sehingga pemberantasan atau penanganan kasus korupsi itu bisa ini ya, menyentuh pada apa namanya, akar persoalan korupsi gitu ya. Jadi menyentuh BO-nya, terus kemudian menimbulkan efek jerak dan sebagainya kayak gitu. Karena misalkan gini, dari analisis jejaring korupsi itu diketahui misalkan satu aktor swasta yang punya peran penting dalam bekerja korupsi di situ, tapi kemudian itu belum terjerat ini ya, apa namanya, peran kasusnya. Terus kemudian korporasinya itu juga masih belum. Bahkan yang menarik misalkan ada apa, perizinan yang berdasarkan penanganan perkara itu sudah terbukti itu di apa, didapatkan melalui proses yang korup, tapi mereka masih tetap beroperasi gitu ya. Nah, sebenarnya dari kasus itu banyak hal yang kemudian bisa kita kembangkan, bisa kita dorong, baik itu dari aspek penindakan dengan penanganan kasus, misalkan mengarah pada korporasi, terus kemudian memvaluasi kerugian atau kerusakan lingkungan sebagai kerugian negara dan sebagainya kayak gitu. Tapi juga dari sisi pencegahan atau non penindakan gitu ya, bagaimana kemudian bisa merekomendasikan izin-izin yang diperoleh melalui proses yang korup itu harusnya dicabut atau direkomendasikan dicabut atau kemudian ditreatment seperti apa sehingga eh, aktor baik itu baik itu korporasi atau maupun perorangan pejabat atau swasta atau middleman yang lain yang bekerja dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi itu mereka ditreatment gitu ya, kena treatment sehingga jaringan korupsi itu akan ini ya, akan hilang gitu ya, setidaknya melemah gitu ya. Beda kalau kemudian kita hanya mentarget beberapa aktor, itu penyelenggara negara maupun swasta, tapi aktor utamanya itu nggak pernah tersentuh gitu ya. Jadi pendidikan-pendidikan penanganan kasus itu menjadi ya nanti akan berulang lagi gitu ya karena jejaring korupsinya itu masih eksis begitu Mbak. Jadi banyak hal yang apa namanya masih bisa dikembangkan gitu ya karena dari 27 kasus itu kan belum eh, apa ya mengindikasikan bahwa para koruptor di sektor SDA itu sudah tidak ada atau setidaknya berkurang gitu ya. Riau misalkan berapa kali kasus terjadi gitu ya, tapi itu tidak menjadikan efek jerak bagi para pejabat dan aktor koruptor yang ada di Provinsi Riau misalkan begitu gitu ya. Itu Mbak, jadi banyak hal yang bisa dikembangkan gitu ya. Oleh karenanya perlu perlu apa ya sinergi antar pihak dan antar ini ya, antar kementerian atau antar Apgalkom dan sebagainya kayak gitu. Demikian Mbak Novita. Pak, perlu sinergi dari berbagai pihak. Pak, masih mengenai jejaring korupsi dalam korupsi SDA tentunya berakar dan relasi sosial yang saling interlocking. Nah, ini kenapa Pak bisa saling interlocking dan melibatkan pertukaran SDA yang dimiliki masing-masing aktor? Sebetulnya pertukaran apa sih Pak yang biasanya terjadi Pak dalam korupsi SDA? Iya, pertukaran misalkan gini, kami kebetulan juga melakukan survei ya, studi pendanaan pilkada gitu ya. Jadi apa namanya, kami misalkan membenchmark antar kekayaan dari Cakada dengan kemudian biaya yang dikeluarkan itu ya, itu ternyata gap-nya tinggi gitu ya. Nah gap tinggi itu terus kemudian difasilitasi atau dibiayai oleh para sponsor. Nah, tahu nggak Monovita sponsornya siapa? Sponsornya yang punya kapital, punya uang gitu ya, punya ya pengusaha-pengusaha gitu ya, tahu sendiri gitu ya. Nah, ketika dari proses apa namanya election aja sudah begitu, maka kemudian
transaksi ke depan adalah ketika misalkan sponsor itu memberikan sumbangan dana kampanye, misalkan ada atau dana pemenangan dan sebagainya, pastikan itu tidak gratis gitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya yang diinginkan oleh para sponsor itu adalah terkait dengan kemudahan perizinan, terus kemudian keberlangsungan berusaha, ikut proyek dalam di pemerintahan, baik itu provinsi, kabupaten, kayak gitu ya. Jadi dari situ saja transaksi atau transaksi antar itu sudah terjadi gitu ya. Jadi kemudian ketika mereka terpilih dan menjalankan pemerintahan itu kayak sudah tersandera dalam perjanjian di awal begitu ya. Gitu Mbak. Jadi itu baru di hulunya, kemudian nanti di hilirnya itu lebih ini lagi gitu ya. Dari evaluasi GNPSDA Mbak, jadi sebenarnya korupsi di sektor sumber daya alam itu bukan persoalan tata kelola atau governance semata gitu ya. Melalui GNPSDA misalkan ada proses-proses perbaikan tata kelola. Secara output, outcome itu bisa dirasakan juga, misalkan secara layanan publik itu meningkat, standar layanan publik itu meningkat. Terus kemudian instrumen pengendalian itu juga meningkat. Kenaikan keuangan negara dari pajak PNBP itu juga meningkat gitu ya. Tapi sebenarnya akar persoalannya adalah state capture tadi Mbak. Jadi state capture corruption begitu ya. Jadi bagaimana kemudian para kelompok kepentingan itu mampu membajak negara gitu ya dalam konteks pengambilan kebijakan atau keputusan, sehingga kebijakan dan keputusan itu tidak berpihak kepada publik tapi justru berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Nah, ini sebenarnya akar persoalannya gitu ya, dan kalau membaca situasi sekarang mungkin bisa merasakan gitu ya, teman-teman bisa merasakan, bisa melihat bagaimana hal tersebut terjadi begitu. Oke, Pak Sulistianto, apakah model-model persekongkolan dalam jejaring korupsi di kasus korupsi SDA ini menjadi salah satu penyebab sampai hari ini kasus korupsi SDA masih belum menjadi perhatian utama pemerintah karena tidak menambah insentif elektoral, Pak? Iya, insentif menjadi perhatian pemerintah ya, ya bisa jadi Mbak, karena mereka sudah tercapture gitu ya pada kelompok kepentingan tertentu itu, sehingga upaya-upaya pemberantasan korupsi ke arah sana gitu ya menjadi menjadi perhatian serius dan sebagainya begitu gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Sulistianto, masih stay bersama kali. Mbak Sally Martin. Oke Mbak, perjalanan ini pertanyaan untuk kedua narasumber kita, Mbak Sally maupun Pak Sulis. Perjalanan GNPSDA, KPK telah menunjukkan kepada publik bahwa korupsi SDA dijalankan secara sistematik dan masif, sehingga dampaknya sangat buruk terhadap rusaknya ekologi lingkungan hidup dan juga tidak profesionalnya penyelenggaraan pemerintah serta memicu kemiskinan dan kesenjangan. Lalu sebetulnya sistem pencegahan dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan KPK untuk mengendalikan korupsi SDA tersebut, Mbak Sally dan Mas Sulis? Kita ke Mbak Sally terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Jadi kita perlu terobosan, apalagi tadi Mas Sulit udah cerita ya, soal SDA ini nggak cuman soal gimana ngelola lahannya gitu ya, terus yang terbaik untuk masyarakat, tapi ternyata ini berkaitan erat dengan power relations gitu, siapa yang menguasai apa, dan di sini bahkan pilkada pun jadi tempat, apalagi kan celah-celah regulasi itu dari mulai level nasional, kita punya Omnibus Law sekarang gitu. Tadi Mas Sulis cerita bagaimana terjadi step capture, kita juga tahu dominasi dari dari anggota DPR kita itu
banyak sekali yang punya keterkaitan gitu ya. Kalau kita ngelihat ada konflik of interest dalam pengelolaan sumber daya alam ini gitu. Belum lagi di level lokal seperti apa. Nah, jadi untuk melihat korupsi sumber daya alam ini kita mesti lebih komprehensif lagi, punya terobosan dari mulai perhitungan kerugian negara, perhitungan soal penerimaan negara bukan pajak, terus juga bagaimana misalnya perizinannya lebih baik lagi. Misalnya KPK sudah support Gerakan Nasional Satu Peta gitu ya. Sampai sekarang gitu ya, di 2020 aja di Papua gitu ya, itu belum terselesaikan. Ada 130 lahan ya, konsesi lahan yang tumpang tindih, itu aja belum selesai gitu. Jadi isunya itu bukan hanya penegakan hukumnya, tapi memang dari awalnya peraturannya, regulasinya pun udah di-capture gitu ya, udah ada regulation capture di sana, ada konflik interest yang sangat besar dari pembuat keputusan gitu. Nah, itu udah jelas banget. Terus kita mesti seperti apa kalau udah carut-marut seperti ini dan sudah rumit gitu ya, apalagi teman-teman milenial, ini ngomongin apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya dari kita pasti support gitu ya, support KPK mengerjakan PR-nya yang banyak itu gitu ya. Terus juga misalnya kementerian yang lain juga musti punya PR yang banyak, di KLHK seperti apa, di perkebunan kayak gimana gitu ya. Terus juga misalnya apa sih yang bisa milenial lakukan gitu untuk pencegahan ini? Ya hidup yang lebih nggak buang-buang energi lagi gitu ya. Karena ini dari hulu ke hilir gitu ya. Ketika kita boros listrik gitu ya, batu bara berarti kan makin banyak dipakai gitu. Nah, itu juga mikirnya dari hal-hal yang misalnya yang bisa kita lakukan saat ini, kita pasti akan advokasi gitu ya, systematic change terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini harus terjadi. Teman-teman yang punya keahlian di situ, ayo kita advokasi. Terus buat kita-kita yang misalnya tidak bergelut di isu itu, punya pekerjaan lain, ya minimal hemat energi gitu ya. Nah, ini juga akan membantu sekali bagaimana agar kita tuh nggak buang-buang gitu sumber daya alamnya Indonesia itu nggak jadi wasted gitu ya, carut-marut regulasi, lemahnya pengawasan, terus juga masyarakatnya yang boros, itu kan makin berat gitu, buat alam Indonesia. Mungkin itu masukan dari saya. Oke Mbak Selima, tadi pertanyaannya untuk kedua narasumber, jadi saya ulang lagi ke Pak Sustianto. Sistem pencegahan dan penanganan seperti apa Pak yang harus dijalankan oleh pemerintah dan KPK untuk mengendalikan korupsi SDA tersebut? Iya, selain tadi Pak, jadi perbaikan tata kelola itu tetap terus kita dorong gitu ya. Supaya pengelolaannya itu menjadi lebih baik, lebih akuntabel, lebih transparan dan sebagainya begitu. Juga penegakan hukum gitu ya. Penegakan hukum sebenarnya pendekatan multidor itu juga perlu kita dorong karena bisa jadi kasus-kasus korupsi itu saling kait kelindan misalkan dengan kasus-kasus tindak pidana lingkungan atau sektoral dan sebagainya. Nah, ini yang sedang kami dorong juga misalkan kayak kasus Nur Alam gitu ya. Kita sudah melakukan penanganan kasus terkait dengan tipikornya gitu ya, tapi dalam proses tipikor itu ada tindak pidana sektoral yang sebenarnya itu bisa ditangani oleh Abgakum yang punya kewenangan misalkan KLHK gitu ya. Gitu. Nah, ketika pendekatan multidor ini bisa jalan sih sebenarnya nanti bisa mensasar kepada bagaimana jejaring korupsi itu bisa dimusnahkan ya, setidaknya bisa dilemahkan begitu. Itu supaya penegakan hukum menjadi lebih efektif. Nah, penegakan hukum harusnya selain bisa menimbulkan efek jera, itu juga yang kedua juga harus bisa mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi gitu, itu yang kedua. Karena seringkali kasusnya sudah inkrah tapi kemudian aset recovery dan sebagainya itu tidak bisa dieksekusi gitu ya. Nah, yang lebih terpenting lagi proses penegakan hukum itu harusnya mampu memulihkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindak pidana tadi gitu ya.
Makanya kemudian valuasi terhadap sumber daya alam, terus kemudian itu sangat penting untuk dilakukan gitu ya. Kami juga mendorong bagaimana negara itu punya neraca sumber daya alam sehingga semua aset negara baik yang tangible, intangible itu bisa teridentifikasi dan divaluasi begitu ya. Karena bisa jadi kelemahan kita itu adalah kita kaya akan sumber daya alam, tapi kita tidak tahu nilai dan posisinya gitu ya, sehingga kita dalam proses pengelolaan yang kemudian memberikan hak kelola itu kepada swasta dan sebagainya itu seringkali nggak punya posisi tawar yang lebih kuat untuk memaksa pemegang konsesi itu mengarah pada pengelolaan yang baik gitu ya. Itu yang kedua soal penegakan hukum. Terus yang ketiga adalah soal state capture tadi gitu ya. Ini yang justru menjadi akar persoalan, bagaimana kemudian kita bisa mengurai gitu ya. Tadi Mbak Stelis juga sudah menyampaikan situasi konflik of interest-nya itu sangat-sangat luar biasa terjadi. Misalkan dulu di awal misalkan Tempo atau media apa ya yang menyatakan bahwa hampir sekitar 40% DPR RI itu terafiliasi dengan pelaku usaha, dengan korporasi gitu ya. Bagaimana kemudian proses legislasi itu bisa dipastikan bahwa kebijakan-kebijakan itu akan berpihak kepada publik, kepada masyarakat kalau mereka sudah terafiliasi dengan para korporasi atau kelompok kepentingan tertentu. Terus kemudian tadi misalkan kalau pilkada itu dari awal sudah situasi konflik kepentingan itu sangat-sangat tinggi gitu ya, bagaimana kemudian dalam proses menjalankan roda pemerintahan gitu ya, mereka akan independen dan kemudian berpihak pada kepentingan publik dan pembangunan gitu ya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya sangat krusial untuk di ini Mbak Novita ya. Saya pikir teman-teman milenial juga bisa berperan gitu ya. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan Mbak Sally, tapi saya pikir dengan kecanggihan teknologi dan kemudian kemampuan teman-teman milenial gitu ya, sudah bisa menelaah hal secara lebih dalam lagi gitu ya, sehingga dengan media yang ada itu bisa juga ikut mengkampanyekan atau kemudian menerangkan gitu ya segala sesuatu jika hal-hal itu misalkan konflik of kepentingan dan sebagainya. Karena konflik kepentingan dan sebagainya itu sebenarnya selain upaya penanganan konflik kepentingannya gitu ya, salah satu jalannya adalah menerangkan situasi konflik kepentingan itu sehingga pressing atau stressing publik terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam situasi konflik kepentingan itu bisa dipantau oleh publik juga gitu ya. Itu mungkin Mbak Novita. Oke, terima kasih Pak Sulis. Pak Sulis masih di Pak Sulis dulu. Gini Pak, ini ada pertanyaan dari yang ada di live chat untuk dijawab kedua-duanya, tapi ke Pak Sulis dulu nanti sekaligus Mbak Sally menambahkan di closing statement. Yang paling rentan terjadi praktik-praktik korupsi di SDA itu aspek apa aja Pak yang paling rentan, dari aspek perizinan, bahan baku, atau aspek ketenaga kerjaan, atau aspek lingkungan Pak? Yang paling rentan itu aspek perizinan, Mbak. Misalkan karena meskipun secara prosedur itu nggak ada biaya gitu ya, tapi sebenarnya proses peroleh perizinan itu biayanya sangat besar gitu ya. Itu di semua, ada sawit, ada tambang, ada ini ya, ada hutan gitu ya. Apalagi ini kan perebutan ruang ya. Jadi mereka itu bisa melakukan apa aja untuk mendapatkan alokasi ruang itu. Nah, kalau sumber daya alam itu modusnya misalkan dia dapat konsesi misalkan HPH gitu ya. HPH dia dapat kayunya gitu ya. Terus ketika kayunya habis nanti bisa ditanam dengan sawit. Ketika sawit udah enggak ini nanti bisa dikeruk dengan tambang gitu. Jadi alih fungsi lahan dari hutannya di APL, terus kemudian suap dalam proses perizinan dan sebagainya itu merupakan modus-modus korupsi yang banyak terjadi di sektor sumber daya alam, Mbak Novita. Okay.
Terima kasih, Mas Sulis. Ini kira-kira sampai kapan GNPSDA ini akan dijalankan Pak Sulis, dan kira-kira terobosan ke depan yang akan dilakukan seperti apa Pak Sulis? Iya, ya seperti yang tadi disampaikan Mbak Seli juga, bahwa gerakan nasional itu sebenarnya bukan hanya KPK saja gitu ya, tapi justru apa namanya, semua elemen bangsa itu ikut sama-sama begitu ya. Jadi kalau situasinya di KPK ada bottlenecking gitu ya, justru kami berharap di bagian sana gitu elemen-elemen yang lain itu masih tetap bisa jalan, Mbak Novita. Jadi apa namanya, karena sifatnya gerakan dan penyelamatan gitu ya, kami berharap semua elemen bangsa itu bisa melakukan upaya-upaya tadi gitu ya. Demikian Mbak Novita. Kembali ke Mbak Seli. Mbak Seli, harapannya yang ingin disampaikan kepada GNPSDA dan KPK dan juga pemerintah secara umum seperti apa Mbak Seli? Yang pasti gitu ya, berharap ini terus berjalan karena kita sudah punya progres yang besar gitu ya, jika dibandingkan negara lain kita cukup serius gitu ya, menangani ini. Terus yang kedua juga harapannya ya tadi gitu ya, bahwa ini nggak bisa dilihat dari, yang apa, kerugian negaranya aja gitu. Kita perlu terobosan-terobosan bagaimana valuasi dari sumber daya alam kita. Karena gitu ya, keanekaragaman hayati kita itu mungkin banyak sekali yang sudah musnah sebelum kita jadikan itu sebagai aset gitu. Nah ini yang lebih dalam lagi gimana kita menyelamatkan gitu ya negara ini, kita jadi bagian untuk mempertahankan bumi ini gitu ya dari climate change gitu. Terus juga PR-PR nggak cuman KPK gitu, KLHK, DPR, bahkan PR buat kita gitu ya. Kita milenial, pemilih gitu ya, kalau nanti memilih eee, wakilnya gitu ya, dilihat gitu mereka itu siapa gitu. Karena ternyata, sudah terbukti kan gitu bahwa state capture itu bisa terjadi, regulatory capture itu terjadi, dan juga, kita musti, melihat gitu ya, bahwa dalam pengambilan-pengambilan keputusan publik gitu, suara siapa yang didengar, suara mereka atau suara kita gitu, untuk alam atau untuk siapa. Nah ini juga, musti dipertimbangkan. Jadi, harapannya ya, saya tuh advokasi systematic change itu masih terus terjadi, perbaikan tata kelola, perubahan peraturan yang lebih berpihak, kepada, masyarakat yang lebih luas gitu. Terus juga framework change, cara berpikir dari pengambil keputusan gitu ya, yang ngambil keputusan tuh berubah, melihat produktivitas dari lahan kita bukan sesaat dari, nilai yang bisa diambil sekarang, tapi ke depannya seperti apa. Terus juga buat, pemilih gitu ya, ada framework change, buat anak-anak muda tuh ada framework change. Gimana kita bisa melihat bahwa fakta-fakta yang ada ini, benar gitu ya, fakta-fakta bahwa kerusakan lingkungan terjadi, terus kita harus mengubahnya seperti apa. Ketika misalnya dunia sudah bergerak ke industri 4.0 di mana informasi menjadi kapital gitu, kita tuh masih berkutat dengan sumber daya alam gitu, masih ngeruk aja gitu. Terus kita mau gimana ke depannya? Nah jadi, terobosan-terobosan itu harus ada dari penyelenggara negara, dari pengelola sumber daya alam, tapi juga terobosan-terobosan dari masyarakat sipil, dari masyarakat umumnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini masih terus diperlukan. Mungkin itu Mbak Novita. Oke, terima kasih Mbak Seli. Closing statement kepada Pak Sulis, kami persilakan Pak untuk memberikan closing statement-nya. Iya, terima kasih Mbak Novita. Jadi kalau bicara korupsi di sektor sumber daya alam itu bukan persoalan kerugian negara saja ya, tapi justru kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam itu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena sebenarnya amanat konstitusi adalah seperti itu ya. Jadi negara menguasai semua kekayaan alam dan harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu ya. Nah, kegagalan itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah korupsi tadi ya.
Oleh karenanya kami berharap kepada semua elemen bangsa, semua pihak gitu ya, baik itu mau teman-teman milenial ataupun kementerian lembaga masyarakat sipil, akademisi dan sebagainya begitu, itu saling berbagi peran gitu ya, saling berbagi peran bagaimana kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya penyelamatan SDA, upaya-upaya pencegahan korupsi dan terobosan-terobosan dalam situasi yang mungkin sekarang sulit begitu ya. Nah, dari situ sih kalau kemudian semua elemen bangsa saling bersinergi, saling berbagi peran, saya pikir harapan itu masih tetap ada gitu ya. Kita dibebani menjaga SDA ini bukan hanya untuk kita sekarang, untuk negara sekarang, tapi juga generasi kita yang akan datang. Demikian Mbak Novita, terima kasih. Pak Sulistianto, waktunya. Mbak Seli Martin, ada tambahan untuk closing statement, Mbak Seli? Sudah Mbak, cukup. Terima kasih. Oke, sekali lagi saya ucapkan ke teman-teman semua terima kasih telah bergabung bersama kami. Intinya bahwa korupsi SDA ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita harus bersama-sama mengawal dalam pencegahannya, karena kerugiannya tidak hanya bisa ditafsirkan secara angka, tetapi juga kerugian secara kompleks, kerusakan alam dan lain sebagainya, bahwa negara, swasta, dan masyarakat, semua elemen bangsa harus berkolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi. Maka teman-teman sekali lagi ajakan tidak hanya masyarakat, tapi juga teman-teman milenial di sini tadi seperti pesannya Mbak Seli, monggo kita sama-sama untuk mengawal kasus pencegahan korupsi SDA ini dan juga memanfaatkan SDA dengan sebijak mungkin. Terima kasih Mbak Seli, terima kasih Pak Sulistianto telah bergabung, terima kasih atas waktunya, dialognya pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dan kepada kedua narasumber dan juga terima kasih kepada kawan-kawan milenial. Tayangan diskusi ini juga masih dapat disimak di kanal YouTube beritabaru.com. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Saya Novita Kristiani Linda Rempas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.